Hai, kita berjumpa lagi di channel ini. Saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Keberadaan petani menjadi penting di negara ini karena turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain padi, Indonesia juga terkenal dengan hasil bumi lainnya seperti karet, sawit, pisang, jagung, tembakau, cengkeh, kopi, tebu, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi, di masa sekarang, kita melihat bahwa keadaan para petani di Indonesia justru semakin memburuk dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti gagal panen, harga jual hasil panen yang anjlok, tingginya biaya produksi, semakin rusaknya tanah, kelangkaan pupuk, dan lain-lain. Hal ini juga yang menjadikan profesi petani sudah jarang diminati oleh para generasi muda. Mereka justru lebih memilih untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik, menjadi kuli bangunan, pegawai, dan sebagainya. Selain berbagai masalah tersebut, ada satu masalah yang juga sangat serius, yaitu tentang kesuburan tanah di Indonesia. Apa penyebabnya? Salah satu yang mengambil peran cukup besar adalah pupuk kimia, butiran-butiran magic yang secara instan dapat menyuburkan tanaman. Sepintas, paradigma ini terasa benar, tapi fakta yang terjadi adalah pupuk kimia merupakan aktor utama dari rusaknya tanah-tanah subur di negeri Nusantara. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pupuk kimia adalah settingan global yang sudah dirancang sedemikian rapi untuk mengontrol petani di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita memang dipaksa untuk candu dengan produk ini, karena dengan skenario ini maka otomatis akan ada segelintir orang yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari sistem ini. Siapa mereka? Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan bahas dalam video ini. Walaupun sebenarnya saya juga ingin menyertakan pestisida, bibit hibrida, dan kodeks alimentarius dalam pembahasan kali ini, tapi karena mempertimbangkan konsentrasi penonton, maka pembahasan kali ini hanya difokuskan pada satu titik saja yang memegang peran paling vital bagi petani, yaitu pupuk, agar penonton lebih mudah memahami video ini. Sementara untuk pestisida, bibit hibrida, dan kodeks alimentarius akan kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Saya akan memulainya dari sebuah pertanyaan. Tahukah Anda dari mana bahan pupuk nitrogen berasal? Jika Anda belum tahu, maka jawabannya adalah gas alam. Sebagaimana kita ketahui, nitrogen adalah bahan utama pupuk bagi dunia pertanian saat ini, yang didapat dari sekelumit proses-proses kimiawi sehingga bisa menghasilkan pupuk yang di pasaran kita kenal dengan merek Urea, ZA, Posca, NPK Mutiara, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki kandungan nitrogen yang berbeda-beda. Pupuk kimia adalah pupuk yang mendominasi pertanian di seluruh dunia. Dan bagaimana semua ini dimulai hingga bisa menjadi sesuatu yang begitu dipuja-puja oleh petani? Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa nitrogen adalah agenda global yang sengaja dirancang hanya oleh segelintir orang untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa kita sadari? Untuk Anda yang berpikir bahwa sistem yang ada sekarang sudah benar, maka pemaparan ini bukan untuk Anda. Pemaparan ini hanyalah untuk mereka yang peduli dengan masa depan negeri ini, yang sebagian bebannya juga dipikul oleh para petani, pahlawan pangan dari negeri ini, agar kita dapat mewujudkan dunia pertanian yang lebih baik ke depannya. Karena sistem yang ada sekarang adalah sebuah penjajahan gaya baru yang merenggut kemerdekaan petani di tanah yang subur ini. Awal mula diciptakannya sistem ini dimulai pada tahun 1941 melalui sebuah penelitian yang dibiayai oleh Rockefeller Foundation di Meksiko. That the Rockefeller Foundation decided to participate in an experiment to revitalize Mexican agriculture. In 1941, the foundation decided to examine the question
and arrived at the conclusion that U.S. scientific personnel and a small amount of U.S. finance to create new fertility and add to the richness and well-being of the land. So money was appropriated from the Rockefeller funds, personnel recruited, and in 1943 laboratories were set up at San Jacinto in Mexico City and an experiment station at Chapingo, where a staff of Americans working hand in hand with Mexican students prepared to carry out a program of recovery for Mexican agriculture. From the first, the background of basic research was created. A library was assembled at San Jacinto so that students could have access to the recorded experience of those who had worked in this field in all parts of the world. Here was made available the records of experiments in soil chemistry. Kemudian, penelitian ini dianggap berhasil, tapi bukan oleh semua pihak, melainkan hanya oleh satu organisasi, yaitu FAO, yang berada di bawah naungan PBB. Sementara, penolakan terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Rakyat Amerika Latin dan para agronomis dari Eropa dan Amerika Serikat. FAO, Food and Agriculture Organization, atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia yang berada di bawah naungan PBB, kemudian mengutus seseorang bernama Norman Borlaug untuk mensosialisasikan hasil kerja Rockefeller Foundation ini ke seluruh dunia, dimulai dari tahun 1950 di negara-negara Amerika Latin. Perlu dicatat bahwa Norman Borlaug ini adalah seorang agronomis yang juga salah satu dari sekian banyak orang yang bekerja untuk keluarga Rockefeller. Lalu, hubungan antara keluarga Rockefeller dengan PBB sudah bukan rahasia lagi. Salah satu yang paling terkenal adalah sumbangan keluarga ini atas pembangunan gedung PBB di New York, yang juga dibangun di atas tanah milik keluarga Rockefeller. Dan Rockefeller Foundation juga menjadi salah satu donatur terbesar bagi PBB hingga hari ini, bersama dengan Bill and Melinda Gates Foundation serta Federal Reserve. Maka tak heran jika keluarga Rockefeller dapat mengintervensi setiap kebijakan yang dibuat oleh PBB, termasuk dalam bidang pertanian yang berada di bawah kuasa FAO. Di tahun 1950 ini juga lahir sebuah gerakan bernama Green Revolution atau Revolusi Hijau yang dipimpin oleh Norman Borlaug. Tujuannya adalah untuk mengganti semua sistem pertanian lama di seluruh negara-negara berkembang dan negara-negara miskin yang terdapat di 3 benua, yaitu benua Amerika, benua Afrika, dan benua Asia, di mana Indonesia juga termasuk di dalamnya. Sistem yang dipakai adalah metode yang didapat dari penelitian di Meksiko tadi yang didanai oleh Rockefeller. Apa yang salah dengan metode pertanian yang lama? Ya nggak ada. Waktu itu, orang-orang bertani, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, sudah sangat modern dari sisi equipment dan pemupukan. Pupuk yang dipakai adalah pupuk yang berbasis organik seperti pupuk charcoal yang dikembangkan dengan teori humus, sehingga bisa menghasilkan ekosistem yang baik bagi mikroorganisme di dalam tanah, yang juga otomatis akan mempengaruhi proses pembentukan nutrisi secara alami bagi tanaman. Tapi, metode pertanian seperti itu jelas tidak menguntungkan bagi para elit, karena mereka tidak mungkin bisa mengontrol para petani. Untuk itu, harus dibuat sistem baru yang dibungkus dengan tema Revolusi Hijau. Keluarga Rockefeller merupakan pendana terbesar dari Green Revolution, bahkan saat Revolusi Hijau ini sampai ke Indonesia dengan nama BIMAS atau Bimbingan Masyarakat di tahun 1965. Kenapa keluarga Rockefeller begitu gencar mendanai Green Revolution? Kita sama-sama sudah tahu jawabannya, motivasi bisnis. Karena keluarga Rockefeller adalah penguasa 90% bisnis minyak dan gas di seluruh dunia, lewat berbagai perusahaan dan anak perusahaan yang mereka kontrol. Karena jika Anda ingin memproduksi pupuk kimia berbahan nitrogen, maka Anda harus membeli gas bumi dari perusahaan-perusahaan swasta atau gas industri. Sebagaimana kita ketahui, nitrogen adalah pupuk wajib bagi semua sektor pertanian di masa sekarang, sekaligus menjadi senjata paling merusak bagi tanah, yang artinya akan terus ada peningkatan penggunaan pupuk dari waktu ke waktu agar tanah pertanian tetap dapat digunakan. Coba Anda pikir, lahan pertanian di Indonesia katanya menyusut 60.000 hektar setiap tahun karena alih fungsi lahan dan lain-lain. Tapi, penggunaan pupuk kimia justru semakin meningkat setiap waktu, baik itu pupuk bersubsidi maupun non-subsidi, yang artinya, sadar atau tidak, dosis pupuk kimia yang diberikan ke tanah terus meningkat. Perusahaan BUMN produsen pupuk di Indonesia pun semakin dibuat tidak berdaya, dan harus dipaksa terus berproduksi dengan harga beli gas industri yang terus meningkat. Jadi,
Jangan salahkan pemerintah kalau memperketat aturan pupuk bersubsidi di Indonesia, karena pemerintah pun juga tidak berdaya menanggung beban subsidi yang terus membengkak setiap tahunnya. Kembali ke medio tahun 1950-an, PBB melalui salah satu badan organisasinya yaitu FAO mengeluarkan mandat bagi setiap anggotanya, di mana Indonesia masih termasuk di dalamnya, sebelum sempat keluar pada tahun 1965 untuk membangun pabrik pupuk kimia khususnya di negara-negara yang dikategorikan miskin dan berkembang. Tentu saja dengan aliran dana segar berupa utang luar negeri. Di Indonesia sendiri, pembangunannya terlaksana pada tahun 1959 dan mulai beroperasi pada tahun 1962 dengan nama PUSRI atau Pupuk Sriwijaya Palembang, tepat 3 tahun sebelum Revolusi Hijau atau BIMAS masuk ke Indonesia. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Chevron, salah satu perusahaan milik Rockefeller yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1924. Karena kebijakan internasional yang mewajibkan setiap produksi pupuk kimia berbahan dasar gas harus diproduksi dengan gas industri yang diproduksi oleh perusahaan swasta, sebuah sistem yang berjalan sempurna. Belakangan ini, Chevron mulai mengurangi produksi gasnya dan lebih fokus dengan minyak bumi, dikarenakan banyaknya pro kontra di dalam negeri. Monopoli gas industri di Indonesia kemudian diambil oleh BP Tangguh, anak perusahaan dari British Petroleum, yang merupakan bagian dari Seven Sister Oil Company yang dikontrol oleh Rockefeller Connection. Tidak susah mencari kecocokan di antara perusahaan-perusahaan migas multinasional ini jika Anda mau melakukan riset. Saya tak perlu sebutkan satu persatu, tapi jika diperhatikan secara seksama, bahkan seluruh kontraktor migas swasta di Indonesia semuanya berada dalam satu jaringan yang sama, yaitu Rockefeller Connection. Kembali ke Green Revolution yang secara masif dimulai di negara-negara benua Asia dan Afrika di medio tahun 1960 sampai 1980. Setelah puluhan tahun diterapkan, nyatanya memberikan banyak dampak buruk bagi tanah. Petani dipaksa terus-menerus harus menggunakan pupuk kimia jika ingin panen, sebuah candu yang sudah dirancang dengan sangat baik. Belum lagi masalah-masalah lain yang lebih kompleks seperti hama, penyakit, dan lain-lain. Sepintas memang Green Revolution memberikan dampak yang baik bagi pertanian. Hal ini dibuktikan dengan setiap negara yang menerapkan sistem ini pasti pernah mengalami swasembada pangan paling tidak sekali. Tapi selanjutnya, kualitas dan kuantitas pertanian justru semakin memburuk. Contoh paling parah dari penerapan revolusi hijau terjadi di negara-negara Hindustan seperti India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh, yang tanah pertaniannya sudah berada di level kritis selama 1 dekade terakhir karena penggunaan pupuk kimia yang sudah tidak terkontrol. Di Indonesia memang petaninya belum banyak yang teriak karena rata-rata tanahnya masih subur dan pupuk juga masih disubsidi pemerintah. Tapi di negara Hindustan, tanahnya sudah masuk ke level yang sangat parah. Bahkan di Pakistan, hampir semua aktivitas mikroorganisme di dalam tanahnya masuk ke tahap yang memprihatinkan. Saat sudah sampai di level seperti ini, baru petaninya teriak. Tanahnya sudah rusak, subsidi pupuk di sana pun dicabut, yang artinya petani harus beli pupuk hingga 5 kali lipat lebih mahal dari harga saat masih disubsidi. Belum lagi ditambah dengan hasil panen yang tidak mampu menutupi biaya produksi dan lain-lain. Waktu tahun 1990, seorang wanita yang merupakan aktivis lingkungan dan anti globalis bernama Vandana Shiva dengan berani menyatakan di forum-forum publik Hindustan bahwa Green Revolution adalah jebakan iblis yang harus dihindari oleh semua orang, khususnya petani. Tapi orang-orang di sana pada ketawa. Perempuan ini dihujat habis-habisan, bahkan begitu dibenci karena dianggap kolot dan tidak bisa menerima modernisasi. Tapi 20 tahun kemudian, orang-orang baru mulai sadar bahwa yang dikatakan Vandana 20 tahun sebelumnya semuanya benar dan akhirnya terjadi. Walaupun sadarnya rakyat ini mungkin sudah agak terlambat. The Green Revolution was first implemented in Punjab. That changing the seeds and adapting them to chemicals, and the color green did not come from the philosophy green. There was no philosophy green in 60s. Green was just a color different from red. And red is what you didn't want. Setelah mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang Green Revolution, barulah Vandana dianggap sebagai pahlawan.
dan menjadi pemimpin dalam pengembalian estetik pertanian ala leluhur mereka di India, Pakistan, dan lain-lain. Selanjutnya, lebih spesifik tentang pupuk urea, sebenarnya saat kemunculannya di Eropa, lebih tepatnya di Jerman, sudah mendapat banyak pertentangan dari agronomis, botanis, insinyur pertanian, dan pemerhati lingkungan di sana. Bahkan juga oleh penemu teknologi pengekstrak gas alam menjadi pupuk nitrogen yang kita kenal dengan sebutan proses Haber-Bosch yang bernama Fritz Haber. Penemu teknologi ini pada tahun 1918 dalam salah satu jurnal ilmiahnya, Fritz Haber menulis, penggunaan nitrogen sebagai pupuk untuk pertanian jangka panjang sangat mematikan karena dapat merusak ekosistem di dalam tanah. Justifikasi penggunaan pupuk nitrogen sebaiknya hanya diterapkan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud Haber di sini adalah kondisi sebagian negara-negara di Eropa yang pada saat itu sedang menghadapi kondisi pasca Perang Dunia Pertama dan butuh percepatan pertumbuhan di sektor pangan. Untuk itu, pupuk nitrogen terpaksa harus digunakan. Itulah sekelumit awal kisah penggunaan pupuk nitrogen untuk pertanian. Tapi, bagi seorang elit internasionalis seperti Rockefeller, hal ini bukanlah masalah. Melalui salah satu agennya yang bernama Carl Bosch, yang juga mendanai seluruh penelitian Fritz Haber, di tahun 1930, hasil penemuan Haber kemudian dipatenkan ke perusahaan kimia asal Jerman bernama BASF, yang sejak saat itu sampai hari ini punya sangkutan saham dengan keluarga Rockefeller. John Davison Rockefeller Jr. yang saat itu aktif di berbagai bisnis keluarganya di Eropa, tahu betul potensi dari alat penemuan Fritz Haber ini, sehingga dengan kekuatan uang yang dia miliki, berhasil membuat teknologi berharga ini berada dalam kontrol keluarganya. Proses selanjutnya dari skenario ini sudah saya jelaskan di awal video, seperti penelitian di Meksiko, Green Revolution, dan lain-lain, yang sudah dirancang dengan sangat rapi oleh satu keluarga. Lalu, bagaimana jalan keluar dari masalah ini? Kalau Anda bertanya kepada saya, tentu sangat sulit menjawabnya. Mungkin ada satu kata kunci yang paling tepat, yaitu bring back organic. Seperti yang gencar dikampanyekan di India, tapi bukan dengan pupuk organik abal-abal yang banyak beredar di Indonesia, melainkan pupuk organik hasil karya tangan-tangan petani Indonesia, tangan-tangan Anda, anak-anak muda berbakat Indonesia. Kita akan bahas ini di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.